Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Saudara Ramadhani dengan nomor BP 2011522028. Kali ini saya akan mencoba menjalankan program yang telah saya buat untuk tugas besar dasar pemrograman dengan pengurutan yang saya gunakan di sini yaitu insertion, dan pencarian yang saya gunakan di sini yaitu sequential. Langsung saja kita coba demokan program yang telah saya buat ini. Seperti terlihat dari pemberitahuan bahwa data nilai array yang Anda masukkan telah penuh. Maksudnya yaitu dia memberitahu bahwa data array yang sudah dimasukkan ini totalnya yang berjumlah 12 itu telah tidak bisa dimasukkan lagi. Jadi kita klik OK, langsung saja kita coba program pencariannya. Misalkan kita cari nilainya 2. Terlihat pemberitahuan itu data array telah ditemukan. Nah, di sini terlihat bahwa data array dengan nilai 2 terletak pada indeks 2, 6 dan 9. Selanjutnya kita coba untuk program ascending dan descending sortnya. Untuk ascending sortnya akan menjadi seperti ini, dari yaitu 1 hingga menjadi yang terbesar, berurut hingga terbesar menjadi 9. Untuk descendingnya yaitu dari 9 menjadi 1. Untuk button delete all ini berfungsi untuk menghapus semua data yang terdapat pada kolom listbox. Nah, selanjutnya kita coba saja bagaimana cara membuat dari form 1 ini. Untuk bagian ininya, untuk bagian yang judul dan bagian tulisan indeks dan array ini saya menggunakan label. Sama seperti namanya, fungsi label ini yaitu memberitahukan sebuah nama atau menandai sebuah kotak ataupun sebuah button, bahwa agar memudahkan pengguna melihat apa fungsi dari kotak tersebut ataupun nama dari program tersebut. Cara menambahkan labelnya itu dengan mengklik label yang tulisannya label di sini, yang berlogo berbentuk huruf A. Selanjutnya itu bagian button. Button di sini saya menggunakan 5 buah jenis button. 5 buah button. Yang pertama yaitu input, cari, ascending sort, descending sort, dan delete all. Button sendiri bisa ditambahkan dengan mengklik bagian logo yang tulisan OK ini, dan kita dapat menambahkannya sebanyak kita bisa. Selanjutnya yaitu bagian edit box, bagian edit. Tabel edit ini berfungsi untuk memasukkan data nilai yang akan kita masukkan ke dalam listbox ini. Di sini saya menggunakan 2 buah edit. Edit ini saya gunakan 2 buah. Yang pertama untuk memasukkan nilai dari array, yang kedua untuk mencari nilai array yang akan kita cari nanti. Selanjutnya yaitu listbox. Listbox ini saya menggunakan 4 buah. Yang pertama digunakan untuk memasukkan total array yang kita gunakan. Yang kedua itu untuk menunjukkan letak array keberapa dari nilai yang akan kita cari nanti. Yang ketiga, array yang di sini untuk menampilkan nilai dari nilai array yang kita cari. Dan untuk bagian yang listbox yang keempat ini saya gunakan untuk menampilkan pengurutan dari ascending sort dan descending sort. Nah, langsung saja kita coba lihat bagaimana kode programnya. Untuk kode program dari variabel globalnya saya menggunakan integer i, n, b, y, k, dan temp. Untuk arraynya saya menggunakan 2 buah array. Yang pertama integer array yang indeksnya yang berjumlah 100. Yang kedua integer b yang arraynya berjumlah 100, dan integer x yang saya inisialisasikan langsung menjadi 0. Selanjutnya
Untuk kode program setiap buttonnya dapat kita lihat langsung dengan cara mendouble klik button yang akan kita lihat kode programnya. Misalnya langsung saja kita masuk ke kode program input. Nah, di sini kode program input tersebut itu jika nilai n besar sama dengan 12, maka menampilkan application message box A, data nilai array yang Anda masukkan telah penuh, yang diberi judul yaitu pemberitahuan mb_ok. Nah, jika data tersebut masih belum penuh, maka nilai y, variabel y, kita ubah menjadi string to int. Maksudnya itu variabel y ini kita yang awalnya hanya bisa membaca string, kita ubah menjadi bisa membaca variabel. Nah, selanjutnya y tersebut dimasukkan ke edit 1 menjadi teks. Selanjutnya array b index x sama dengan y, array a index x sama dengan y, array x sama dengan x tambah 1, array n sama dengan n tambah 1. X sama dengan x tambah 1 dan n sama dengan n tambah 1 ini merupakan jumlah dari array yang kita masukkan. Jika n sama dengan n tambah 1 ini hasilnya akhirnya menjadi 12, maka menampilkan application box ini. Selanjutnya data-data dari array yang kita inputkan tadi dimasukkan ke dalam list box 1 menjadi item. Selanjutnya edit 1 clear ini berfungsi untuk menghapus data nilai-nilai yang kita inputkan di dalam kotak edit 1 tadi. Misalkan kalau kita tidak pakai, ini juga tidak berpengaruh, tidak juga error pada program yang kita jalankan, tetapi akan sedikit sulit karena kita harus menghapus nilai tersebut kembali. Kita edit 1 fokus ini berfungsi untuk memfokuskan kursor kita kepada kolom edit 1. Selanjutnya untuk bagian button cari ini bisa kita double klik untuk melihat kode programnya. Nah, di sini saya menggunakan variabel lokal cari dan variabel lokal kondisi sama dengan 0 atau kondisi tersebut masih bernilai false. Nah, selanjutnya kita ubah nilai variabel cari tersebut menjadi string to int, sama seperti dari variabel y tadi yang mengubah string to int tadi yang hanya bisa membaca string pada awalnya, sehingga kita harus mengubah menjadi string to int agar bisa memasukkan angka-angka. Selanjutnya listbox 3 clear di awal ini gunanya untuk menghapus data-data listbox 3 dan listbox 4 agar pada saat memulai pemrograman data yang sebelumnya itu langsung terhapus. Nah, kode programnya yaitu for int i sama dengan 0 dan i kecil dari n dan i increment, serta kondisinya yaitu kondisi ini masih bernilai false. Jika kita mencari array a index i, maka kondisinya itu bernilai true. Jika kita mencari kondisi dengan cari a index i, kondisinya itu bernilai true, maka ubah array b, maka nilai b array b tersebut akan sama dengan nilai array a index i. Dan listbox items ini, listbox 3 akan dimasukkan item dari array i ini, nilai dari array i ini, array a i ini, dan di listbox 4 ini kita masukkan nilai dari array b, array b ini, dan nilai b itu terus bertambah sampai nilainya itu bernilai false ataupun sudah habis datanya. Jadi maksudnya yaitu jika nilai dari array a i ini sama dengan nilai dari variabel yang kita masukkan yaitu cari yang kita inputkan tadi, misalnya nilai dari cari ini yaitu 2 dan pada array a ini terdapat nilai 2, maka kondisi tersebut bernilai true. Jika kondisi tersebut bernilai true, maka kita tampilkan nilai, kita jadikan nilai array a ini menjadi nilai array b ini, sehingga dapat kita tampilkan ke kolom listbox 3 dan listbox 4. Nah, selanjutnya untuk menampilkan message box-nya, jika kondisinya sama dengan 1 atau bernilai true, maka
data array yang maka menampilkan message box data array ditemukan atau dan berjudul pemberitahuan. Jika tidak, maka menampilkan data array itu tidak ditemukan dan menampilkan pemberitahuan. Dan edit 1 clear dan edit 2 clear dan edit 2 set fokus. Selanjutnya untuk bagian ascending sort. Nah, ascending sort dan dengan descending sort itu hanya terletak perbedaannya pada bagian ini, yaitu kalau ascending sort saya menggunakan kecil sama, pada descending sort saya menggunakan besar dari A array K. Nah, untuk programnya di sini saya memasukkan variabel lokalnya itu integer J. Listbox 2 clear ini berguna untuk menghapus data-data sebelumnya yang jika kita menggunakan jika terdapat nilai-nilai di dalam listbox 2 tersebut. Jadi langsung terhapus dan langsung diperbaharui kembali. For J sama dengan I, J sama dengan 1, J kecil dari N dan J increment mengalami perulangan pengubahan nilai dari temp jadi dari nilai A array J menjadi temp, dan K sama dengan J kurang 1. Lalu while temp itu kecil sama dengan array AK dan nilai dari K tersebut besar sama dengan 0, maka array AK tambah 1 sama dengan A array K, dan K itu decrement, dan array AK tambah 1 itu sama dengan temp kembali. Untuk mengubah dari sebelumnya kita ubah nilai temp array AJ tersebut menjadi temp, di sini kita ubah kembali temp tersebut menjadi array A K tambah 1. Nah, maksudnya di sini itu saya hanya menjelaskannya seperti gambar berikut. Misalkan array yang kita masukkan nilainya itu 4, 3, 9, 1, 5, 7. Yang pertama, program tersebut akan membaca nilai dari bagian kiri. Misalkan kita menggunakan increment, pengurutan dari kecil hingga ke besar, maka data tersebut akan membandingkan nilai dari bagian kanan dari garis ini dengan bagian kirinya. Misalkan bagian kanannya ini 3 dan bagian kirinya 4. Nah, jika bernilai true atau jika data tersebut bernilai true, maka nilai tersebut akan dibalik atau ditukar nilainya menjadi 3, 4, 9, 1, 5, 7. Nah, seterusnya garis tersebut akan berpindah ke sisi kanan ke bagian kiri 9 ini. Nah, 9 ini akan membandingkan ke bagian paling kiri dari data tersebut, yaitu 3. Jika 9 ini besar dari 3, maka data tersebut tetap. Jika 9 ini kecil dari 3, maka data tersebut akan ditukar, disisipkan. Karena saya menggunakan insertion, program insertion dalam pengurutan ini, maka data tersebut akan disisipkan. Nah, jika false maka akan lanjut ke data nomor data dengan nilai 4 ini. Jika masih bernilai false maka akan tetap menjadi seperti ini, sehingga garis tersebut akan berpindah ke bagian sisi kiri dari nilai 1 ini. Nah, hanya nilai 1 ini akan dibandingkan dengan nilai 3. Jika nilai 1 ini kecil dari 3, maka nilai tersebut akan bernilai true dan akan disisipkan di antara 3 ini, di antara nilai 3, sehingga hasil tabelnya akan menjadi seperti ini, yaitu 1, 3, 4, 9, 5, dan 7. Selanjutnya garis tersebut akan berpindah ke bagian kanan dari data tersebut, yaitu bagian kiri dari 5. 5 ini akan dibandingkan dengan 1, 3, 4, dan 9. Pada bagian ke-9 maka data tersebut akan bernilai true, sehingga data 5 ini akan disisipkan di antara 4 dan 9, hingga lanjut ke bagian 7. Yang bagian 7 ini akan dibandingkan juga dengan 1, 3, 4, 5, dan 9. Dan pada saat membaca data yang dengan nilai 9 ini, maka data tersebut bernilai true, sehingga data tersebut disisipkan, sehingga hasil akhirnya berurut menjadi seperti ini: 1, 3, 4, 5, 7, 9. Kira-kira gambarnya akan seperti itu program yang dijalankan. Nah, lanjut ke bagian descending. Nah, descending ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cuman yang membedakan yaitu di sini saya menggunakan kecil dari
Temp itu besar dari A array K, dan hasil akhirnya itu akan berbalik, yang awalnya lebih besar, dari kecil ke besar hingga besar ke kecil. Nah, selanjutnya itu bagian button delete all. Delete all ini berfungsi untuk menghapus bagian listbox 1, listbox 2, listbox 3, dan listbox 4, dan mengubah nilai dari X tersebut menjadi 0 kembali dan nilai N tersebut menjadi 0 kembali. Nah, segitu penjelasan dari kode program yang saya jalankan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.